Hi everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan bahas dan review salah satu produk terbaru dari brand lokal Wardah. Namanya UV Shield Acne Calming Sunscreen Moisturizer dengan SPF 35 PA+++. Iya, yang aku review di video ini adalah yang SPF 35, bukan yang terbaru SPF 50. Nah, jadi sunscreen moisturizer dari Wardah ini memiliki beberapa produk claims yang sebenarnya sudah tertera di packaging plastik kartonnya ini. Informasinya sudah sangat lengkap, jadi tinggal baca aja. Nah, yang pertama, sunscreen moisturizer ini tuh diformulasikan untuk yang kulitnya berminyak dan rentan berjerawat seperti aku. Terus juga katanya ini ringan dan nyaman untuk dipakai. Terus juga katanya ini fresh and watery texture. Terus juga katanya hasilnya invisible finish. Terus juga tidak ada white cast, no fragrance, no alcohol, dan no comedogenic, non-acnegenic, dan dermatologically tested. Nah, seperti yang tertulis di packaging plastik kartonan dan juga di tube-nya, sunscreen moisturizer ini memiliki 3 key ingredients. Yang pertama ada salicylic acid. Nah, salicylic acid itu merupakan exfoliant yang bisa mengangkat sel-sel kulit mati bukan cuma di permukaan kulit tapi juga di dalam pori-pori. Nah, terus dia merupakan potent anti-inflammatory agent gitu, dapat meredakan peradangan. Nah, terus ada panthenol atau nama lainnya provitamin B5 yang merupakan humectant untuk menghidrasi kulit sekaligus dia bisa skin soothing. Terus terakhir ada vitamin B3 atau niacinamide yang merupakan antioksidan, terus dapat menghidrasi, dapat mencerahkan, dan juga dapat mengontrol produksi sebum. Nah, karena produk ini merupakan produk sunscreen, of course ada yang namanya UV filters. Nah, UV filters yang mereka gunakan adalah chemical organic UV filters. Nah, yang pertama ada ethyl hexyl methoxycinnamide atau nama lainnya octinoxate. Terus ada butyl methoxy dibenzolmetan atau nama lainnya avobenzone. Terus ada octocrylene dan juga ada ethyl hexyl triazone atau nama lainnya euphenol T150 atau octyltriazone. Nah, terus ada satu ingredient lain yang gak kalah bagus manfaatnya untuk kulit kita, yaitu allantoin yang sifatnya keratolitik, artinya dia dapat menghidrasi sekaligus eksfoliasi kulit kita. Begitu. Nah, bagaimana hasilnya di kulit aku? Apakah beneran ampuh untuk mengatasi jerawat? Yuk simak lebih lanjut. Oke, seperti biasa aku akan mulai bahas dari segi packagingnya dulu. Seperti yang aku bilang di awal, packaging plastik karton ini tuh sangat informatif. Jadi informasi-informasi yang ingin kalian ketahui, misalnya kayak product claimsnya, terus ingredients listnya, cara pakai, dan segala macam, tinggal baca aja di bagian belakangnya sini, jangan males. Nah, terus mengenai packaging tube-nya juga nggak kalah informatif, terutama di bagian belakangnya gitu. Nah, terus dia ini tuh bahan tube-nya tuh kayak Dove matte gitu, bukan yang glossy licin. Terus bagian tutupnya ini kayak semi transparan. Nah, terus dia ini tuh tutupnya itu tuh agak-agak keras ya gitu, but in a good way. Jadi dia tuh termasuk kualitasnya bagus gitu, bukan yang murahan. Nah, terus dia ini konsistensinya gel, dan gelnya itu warna putih. Terus dia ini mudah di blend. Nah, pas kena kulit tuh dia terasa agak dingin dan fresh gitu. Nah, terus dia ini cepat menyerap dan dia juga hasilnya no white cast. Nah, sepengamatan aku hasilnya tuh matte di kulit aku, tapi bukan yang dead matte gitu loh, masih terasa nyaman banget di kulit. Nah, terus dia ini tuh hasil matte tuh nggak bikin kulit aku terasa kering ketarik gitu, malah terasa hydrating gitu somehow. Nah, terus karena dia terasa hydrating itulah, di area kulit yang kering tuh dia nggak bikin dry patches gitu loh. Aku udah pernah bilang sebelumnya kalau jenis kulit aku tuh combination, ada yang bikin oily dan kering. Nah, karena dia terasa hydrating di area kulit yang kering itu tuh dia nggak bikin dry patches gitu. Nah, walaupun demikian aku tetap lebih merekomendasikan ini untuk yang kulitnya oily ya daripada yang dry. Nah, terus dia ini tuh kalau dicium tuh dia nggak ada wanginya. Nah, terus dia ini tuh terasa ringan, sangat ringan malahan di kulit aku. Beneran nggak kayak berasa pakai apa-apa gitu di kulit aku. Nah, terus dia ini kalau dipakai di area di sekitar mata tuh dia nggak bikin perih pedih, which is a good thing. Nah, terus kalau keringetan dia nggak akan luntur seperti perih susu. Nah, terus mengenai kemampuan oil controlnya, menurut aku dia
sangat bagus dan tahan lama seharian, bahkan di cuaca yang terik sekalipun. Walau demikian, aku tidak merekomendasikan pakai sunscreen moisturizer ini untuk aktivitas outdoor. Kenapa? Karena SPF-nya cuma 35 dan PA-nya cuma plus cuma 3 gitu. Jadi kalian kalau mau pakai yang outdoor sebaiknya cobain yang SPF yang 50 dan PA plus begitu. Nah, walaupun SPF-nya besar, tapi jangan lupa untuk reapply, karena berapapun SPF-nya, berapapun PA-nya, kalau kalian tidak rajin reapply itu useless ya. Tetap aja bakal ada efeknya di kulit kalian nantinya gitu. Nah, terus ini kan untuk yang kulitnya rentan berjerawat, apakah beneran ada efeknya untuk yang ada jerawatnya? Nah, jadi tuh aku udah pakai cobain sih sunscreen moisturizer yang SPF 35 ini selama 2 minggu. Aku cobainnya 2 minggu karena aku pengen tahu beneran ada nggak sih efeknya di kulit aku yang rentan berjerawat ini. Nah, selama 2 minggu nyobain nggak ada efek negatif di kulit aku, nggak bikin beruntusan, jerawatan whatsoever. Nah, ini aku tampilin foto before dan afternya. Kalian bisa lihat kok di foto afternya malah ada kayak jerawat gitu sih di bagian pelipisnya gitu. Nah, itu bukan salah sunscreen moisturizer ini, bukan. Jadi itu emang aku kan sering megang muka, terus juga tidurnya juga suka di nyamping gitu kan. Jadi of course ada muncul jerawat di area pelipis atau di pipi gitu. Nah, tapi itu bukan salah sunscreen moisturizernya ya, aku ulangi lagi. Nah, mengenai efeknya di kulit aku beneran merasakan kalau sama nyobain sunscreen moisturizer ini tuh kalau ada jerawat tuh dia bikin jerawat aku either cepat mateng atau bikin kempes gitu. Tapi nggak bisa immediate ya, nggak bisa cepat hasilnya. Jadi butuh waktu untuk bikin jerawat cepat mateng ataupun kempes gitu. Nah, kalaupun sudah ada kayak beruntusan kecil-kecil gitu, dia kan mengandung salicylic acid ya, ada eksfolian, jadi dia membantu bikin beruntusannya tuh cepet reda, terus cepet kayak tekstur kulit kita tuh jadi lebih rata, lebih halus lagi gitu. Again, hasilnya tidak cepet ya, butuh waktu untuk bikin beruntusannya jadi rata, jadi halus lagi gitu. Nah, jadi kesimpulannya sunscreen moisturizer yang Acne Calming ini tuh ampuh untuk mengatasi jerawat, at least di kulit aku gitu. Aku nggak tahu apakah hasilnya demikian di kulit kalian begitu. Nah, kayaknya segitu aja ya review aku mengenai sunscreennya Wardah yang UV Shield Acne Calming Sunscreen Moisturizer yang SPF 35 PA+++. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye.